Baiklah teman-teman, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang ikatan kimia. Apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi antar atom atau antar molekul dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, atom yang satu melepaskan elektron, sedangkan atom yang lain menerima elektron. Yang kedua, penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari masing-masing atom berikatan. Yang ketiga, penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari salah satu atom yang berikatan. Nah, di dalam ikatan kimia terdapat tujuan pembentukan ikatan kimia tersebut. Tujuannya adalah agar terjadi pencapaian kestabilan suatu unsur. Nah, adapun elektron yang berperan dalam pembentukan ikatan kimia adalah elektron valensi dari suatu atom atau unsur yang terlibat. Nah, selanjutnya, ada juga petunjuk dalam pembentukan ikatan kimia. Yang pertama, adanya satu golongan unsur yang stabil, yaitu golongan 8A. Yang kedua, dalam pembentukan ikatan kimia, atom-atom akan membentuk konfigurasi elektron seperti unsur gas mulia. Yang ketiga, unsur gas mulia mempunyai elektron valensi sebanyak 8 atau oktet dan 2 yaitu duplet yaitu atom helium. Nah, yang keempat, kecenderungan unsur-unsur untuk menjalankan konfigurasi elektron sama seperti gas mulia. Nah, ikatan kimia yang pertama yaitu ikatan ion. Apakah ikatan ion? Ikatan ion terbentuk akibat adanya melepas atau menerima elektron oleh atom-atom yang berikatan. Atom-atom yang melepaskan elektron menjadi ion positif, sedangkan atom-atom yang menerima elektron menjadi ion negatif. Contohnya saja NaCl. Nah, kenapa ion disebut sebagai ikatan elektrokovalen? Karena terjadinya serah terima elektron terjadi antara ion positif dan negatif, terjadi antar unsur logam dan non-logam. Nah, atom unsur non-logam cenderung melepaskan elektron membentuk ion positif, dan atom unsur non-logam cenderung menangkap elektron membentuk ion. Ikatan ion tersebut memiliki sifat-sifat. Yang pertama yaitu sifat ikatan ion yaitu keras, yang kedua kaku, yang ketiga rapuh. Nah, adapun sifat umum senyawa ion yaitu yang pertama titik didih dan titik lelehnya tinggi, yang kedua keras tapi mudah patah, yang ketiga penghantar panas yang baik, yang keempat dapat menghantarkan listrik, yang kelima larut dalam air, yang keenam tidak larut dalam pelarut. Jenis ikatan kimia yang kedua yaitu ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian elektron secara bersama oleh atom yang berikatan. Ikatan kovalen terjadi akibat ketidakmampuan salah satu atom yang akan berikatan melepaskan elektron atau terjadi pada atom-atom non-logam. Nah, ikatan kovalen terbentuk dari atom-atom unsur yang memiliki afinitas elektron tinggi, serta beda keelektronegatifannya lebih kecil dibandingkan ikatan ion. Atom non-logam cenderung untuk menerima elektron, sehingga jika tiap-tiap atom non-logam berikatan, maka ikatan yang terbentuk dapat dilakukan dengan cara menyatukan elektronnya, dan akhirnya terbentuk pasangan elektron yang dipakai secara bersama. Pembentukan ikatan kovalen dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron harus sesuai dengan konfigurasi elektron pada unsur gas mulia. Baiklah, ikatan kovalen ada juga beberapa jenis. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama sepasang elektron. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap. Yang ketiga, ikatan kovalen koordinasi. Ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari salah satu atom yang berikatan, sedangkan atom lainnya menerima pasangan elektron yang digunakan bersama. Yang keempat itu ikatan kovalen polar. Nah, adapun perbedaan senyawa ion dan senyawa kovalen. Yang pertama yaitu dari segi sifat. Senyawa ion titik didihnya tinggi, sedangkan senyawa kovalen rendah. Yang kedua, senyawa ion titik lelehnya tinggi, sedangkan senyawa kovalen rendah. Yang ketiga yaitu sifatnya wujud. Senyawa ion berwujud padat pada suhu kamar, sedangkan senyawa kovalen berwujud cair, gas pada suhu kamar. Yang keempat sifatnya yaitu daya hantar listrik. Senyawa ion padat isolator, lelehannya bersifat konduktor, larutannya bersifat konduktor. Sedangkan
Senyawa kovalen, padat, isolator, lelehannya isolator, dan larutannya konduktor. Nah, dari segi sifat kelarutan dalam air, senyawa ion larut dalam air, sedangkan senyawa kovalen tidak larut dalam air. Yang keenam, senyawa ion kelarutannya dalam trichloroethena tidak larut, sedangkan senyawa kovalen larut. Selanjutnya, jenis ikatan kimia yang ketiga yaitu ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak. Atom logam mempunyai sedikit elektron valensi sehingga sangat mudah untuk dilepaskan dan membentuk ion positif. Maka dari kulit terluar atom, logam relatif longgar sehingga elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom lain. Mobilitas elektron dalam logam sedemikian bebas sehingga elektron valensi logam mengalami delokalisasi, yaitu suatu keadaan di mana elektron valensi tersebut tidak tetap posisinya pada satu atom tetapi senantiasa berpindah-pindah dari satu atom ke atom